Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Doa pengerja tanggal 6 September 2025, pukul 10 pagi waktu Melbourne atau 7 pagi waktu Jakarta. On-site dan online melalui Zoom. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
kami rindu Tuhan, biar kemuliaan Tuhan terus ada atas bangsa kami Indonesia. Tuhan yang pakai kami lebih lagi, anak-anak Tuhan, kami orang-orang percayamu Tuhan, untuk menjadi berkat atas bangsa kami Indonesia Tuhan, untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan lewat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Bangsa ini diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam pelindungan Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kaki diannya Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami mau lebih lagi Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, memuji menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama kita akan puji ini kembali. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Amin. Dengan darah-Mu
Lebih lagi kita katakan yuk. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Sungguh kami percaya Engkau yang sudah memilih setiap kami, Engkau yang sudah menetapkan setiap kami menjadi rumah doa atas bangsa kami Indonesia, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas orang-orang yang belum beruntung. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami, penyembahan kami, kami sembah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Haleluya, saya percaya ada sukacita di mana kita bertemu dengan firman Kristus. Saya percaya selalu ada sukacita. Amin Bapak Ibu semua, haleluya. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, yang memimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang memberikan kami kuasa, sehingga kami terus berjalan dalam kasih-Mu, dan kami menjadi saksi di mana kami ada Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya hidup kami berkuasa oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu saudaraku semua, shalom. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak berkuasa. Hidup kita tidak bergairah. Tapi dengan firman Kristus, saudara dan saya akan mengalami kuasa yang berbeda dengan dunia ini. Kita akan menjadi saksi. Kita akan menjadi contoh bagi orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 dari ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudaraku semua yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 48. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 yang terakhir, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Itulah firman Tuhan buat kita, buat saudaraku semua yang mendengarkan kabar baik saat ini. Saya percaya ini menjadi sebuah teladan bagi kita, di mana ayat ini menceritakan tentang menjadi teladan atau jemaat yang sejati, atau gereja Tuhan yang sejati. Tema kita di minggu ini adalah menjadi gereja yang sejati. Bapak Ibu saudaraku semua dan saya adalah gerejanya Tuhan, di mana ada Yesus tinggal dan hidup dan berkuasa atas setiap hidup kita, sehingga kita menjadi saksi. Dikatakan tadi di ayat yang 41 berkata demikian,
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Yang pertama, yang menjadi gereja Tuhan yang sejati. Ada ciri-ciri satu hal yang menjadi ciri jemaat Tuhan yang sejati. Yang pertama dikatakan ini, orang yang menerima perkataan, ya, orang yang menerima perkataan, menerima firman Kristus, artinya menjadi seorang, ya, teladan atau pengikut Kristus. Salah satunya mendengarkan, menerima perkataan atau firman Kristus, atau bisa disebut meresponi firman Tuhan. Menjadi jemaat yang sejati atau gereja yang sejati selalu meresponi firman Tuhan. Itu salah satunya, meresponi firman. Jadi setiap kita, anak-anak Tuhan, agar hidup kita berkuasa, kita harus meresponi firman yang telah sampai, yang kita terima lewat hamba Tuhan, atau lewat firman Kristus yang kita baca lewat Alkitab. Punya kerinduan untuk mendengarkan firman, untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dari firman Kristus itu, Roh Kudus berbicara atas hidup kita. Sehingga kita mampu mengalahkan dunia ini yang begitu jahat. Dan kita menjadi saksi. Menyaksikan tentang Tuhan, tentang karyanya yang begitu luar biasa. Itu salah satu tugas kita untuk menjadi gereja Tuhan yang sejati. Yang kedua dikatakan di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang kedua. Ada ketekunan dalam pengajaran. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, saudaraku semua, kita diajarkan punya roh ketekunan. Ya. Semuanya keberhasilan, ya, didasarkan oleh ketekunan. Doa kita pun kalau kita tekun berdoa kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Ya, pasti ada jawabannya. Nggak mungkin kita selalu tekun berdoa, tekun mendengarkan firman Tuhan, tekun belajar firman Tuhan. Mungkin di setiap gereja kita masing-masing ada sarana, ya, ada wadah. Seperti di GBN Sampel. Di hari Kamis ada fellowship. Kita boleh bercerita, menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar firman Tuhan. Di situ kita bisa belajar. Bersama dengan Pak Gembala, mungkin ada teman-teman yang menyaksikan tentang kuasa Tuhan. Nah, yang kedua juga, ada pemuritan. Kita harus bisa dimuridkan juga. Yesus juga memiliki murid. Ada 12 murid Tuhan. Mereka, murid-muridnya selalu diajar. Sama dengan kita. Harus mau diajar. Harus mau dimuridkan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi gereja yang sejati. Tanpa dimuridkan, kita tidak bisa. Dan kita tidak bisa juga memuridkan orang. Tanpa kita dimuridkan terlebih dahulu. Amin ya. Kita harus menjadi murid dulu untuk bisa memuridkan. Karena tugas kita menjadi saksi. Membawa orang kepada Tuhan.
Bagaimana kita bisa membawa orang kepada Tuhan tanpa kita dimuridkan terlebih dahulu? Nah, itu yang kedua. Ya, kita harus tekun dalam pengajaran itu dengan pemuritan tentu. Ibadah minggu, kita harus bersekutu. Bersama siapa? Ya jemaat Tuhan. Untuk apa? Sama-sama mengucap syukur, sama-sama berdoa, sama-sama berbagi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tentu, untuk apa kita bersekutu dengan jemaat-jemaat Tuhan? Untuk kita boleh saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain, untuk saling mendoakan. Setiap kita masing-masing punya pergumulan yang berbeda. Untuk itu kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dikatakan di ayat ke-44. Dan semua orang yang percaya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang ketiga, punya kesatuan hati, kesatuan roh di dalam Kristus. Jika tidak ada penyatuan hati atau satu roh di dalam Kristus dalam pelayanan kita, ini akan membuat suatu muncul perbedaan-perbedaan pendapat dan persoalan-persoalan di tubuh gerejanya Tuhan. Fokus kita satu roh di dalam Kristus. Yang memimpin kita, yang mengajar kita adalah Kristus. Roh Kristus yang mengajar kita. Fokus kita adalah Tuhan. Ya, sehingga ada kesatuan hati di dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam pelayanan kita pun, kita punya kesatuan hati. Kita punya tujuan yang sama. Kita punya pengharapan yang sama. Kita punya penyembahan yang sama. Menyembah Yesus, Tuhan yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga dan sudah tinggal dalam setiap kehidupan diri orang percaya. Amin ya Bapak Ibu, saudaraku semua. Nah, yang keempat. Ya, yang keempat. Kita lihat di ayat yang Nah, yang keempat ada puji-pujian dan ucapan syukur, ya. Nah, kita lihat di ayat 47. Ya, di 47 kita lihat, kita baca dulu ya. Biar jelas apa kata firman Tuhan di ayat ke-47. Ya, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Yang keempat, ya, yang keempat ada puji-pujian dan ucapan syukur. Menjadi gereja Tuhan yang sejati, selalu ada pengucapan syukur. Ada pujian yang keluar dari mulut kita. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita anak-anak. Apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, selalu ada puji-pujian, ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan ingini. Itulah yang Tuhan ingini, pengucapan syukur. Bibir, mulut yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Setiap kehidupan kita, setiap perjalanan kita, setiap apapun menjadi persoalan hidup kita,
ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Karena semua yang ada dalam hidupmu berasal daripada Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupanmu, hartamu, tahtamu, yang saudara miliki, menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Senang memuji Tuhan. Ada yang senang memuji Tuhan di sini? Saya percaya. Setiap diri orang percaya. Pasti. Ini pasti ya. Pasti ada roh puji-pujian dalam kehidupan. Amin. Ada roh puji-pujian, pengucapan syukur. Karena apa? Kita sadar betul, hidup kita ini adalah rancangan Tuhan. Kita pun ada saat ini karena rancangan Tuhan. Ya, kita pun bisa menikmati yang ada pada kita. Semua karena Tuhan yang menyediakan bagi setiap kita. Untuk itu, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadilah menjadi gereja yang sejati. Yang pertama tadi, selalu meresponi firman Tuhan. Ya, kita harus meresponi, mencari kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat hambanya, lewat persekutuan, lewat ibadah. Amin. Yang kedua, bertekun dalam pengajaran. Harus siap diajar, harus mau belajar, harus siap dimuridkan. Kalau mau menjadi pengajar, harus melalui pemuridan dulu. Dimuridkan. Ya, harus tekun dalam pengajaran. Yang ketiga tadi, ada kesatuan hati. Ya, dalam tubuh Kristus ada kesatuan hati. Ini yang terutama. Kesatuan hati dalam jemaat Tuhan, dalam perkumpulan, dalam gereja, dalam ibadah harus ada kesatuan hati dan ada kerendahan hati, mau menerima satu dengan yang lain. Dari perbedaan pendapat, dari keadaan, kita harus menerima. Amin. Yang keempat, yang terakhir, ada puji-pujian. Amin. Ada puji-pujian, pengucapan syukur, ya, pemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ingin bagi setiap kehidupan gereja Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tutup aja saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu luar biasa dan singkat ini Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu terus berkuasa dan hidup dalam kehidupan diri orang percaya. Setiap kehidupan kami Tuhan, bahkan yang mendengarkan firman ini, kami percaya firman-Mu menguasai hati pikiran kami. Dan biar bertumbuh Tuhan, subur pada diri setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi di mana kami ada ya Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan meresponi firman. Ajar kami ya Tuhan untuk bertekun. Ajar kami Tuhan untuk menjadi boleh saling menerima Tuhan. Bahkan saling menasihati. Bahkan Tuhan mau diajar ya Tuhan. Sehingga kami menjadi murid-murid yang luar biasa dan bisa memuridkannya Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk mengucap syukur. Biar bibir mulut kami Tuhan untuk mengucap syukur dan memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan. Hidup kami penuh dengan kesukaan.
dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di mana kami ada Tuhan tempatkan, di situ kami bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa yang melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kemenangan jiwa-jiwa pun terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami pun tidak terbatas dan kami menjadi saksi yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk gembala senior kami, Pastor Ivan Sitompul Tuhan, bersama dengan Ibu Ruth dan ketiga anak mereka. Kami berdoa ya Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu, kasih-Mu, kebaikan anugerah-Mu limpah bagi anak-Mu ini Tuhan. Engkau telah memilih anak-Mu ini menjadi gembala bagi tubuh GBN Sampel ya Tuhan. Di seluruh muka bumi ini Tuhan, di Australia, di Indonesia, di Brisbane, Cilong, dimanapun Tuhan, di Bali, di Malang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu yang bergabung Tuhan di tubuh GBN Sampel, ambil bagiannya Tuhan, Engkau mengurapi dengan sempurna, Engkau menguasai dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami penuh dengan kemuliaan-Mu, kami penuh dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimasyurkan, nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan yang telah Kau percayakan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang sungguh ajaib luar biasa, memberkati juga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Keamanan bangsa kami, bahkan kemakmuran bangsa kami ini, pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memerintah bangsa kami ini dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu hidup kami. Karena kalau sumber pertolongan kami, sumber kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat ini. Kiranya kasih karunia daripada Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dan perantara Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, menjemput saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBN Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBN Sampel. Ibadah Raya, GBN Sampel Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBN Sampel Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBN Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Doa pengerja tanggal 6 September 2025, pukul 10 pagi waktu Melbourne atau 7 pagi waktu Jakarta. On-site dan online melalui Zoom. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.